Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalamun qadimun la yumallu sima'uhu tanazza'a min qawli wa fi'li wa niyatin bihi nashtafi min kulli da'i wa nuruhu dalilun li qulubina hina jahlina wa hayratina faya rabbana matti'na bi sirri hurufihi wa nawwir bihi qulubana wa sam'ana wa maqlatana. Amma ba'd, faya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadratul kiram wal muhtaram, seluruh jamaah Masjid Jami Uswatun Hasanah yang Allah muliakan, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan juga seluruh pengikutnya hingga hari kiamat. Mengawali apa yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini, tak lupa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk seluruh jamaah. Mudah-mudahan ibadah puasa kita dan juga ibadah yang lainnya yang kita laksanakan pada bulan suci Ramadan ini Allah terima semuanya. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Dan juga sebelum dilanjutkan kajian tafsir masih menjelaskan surah Al-Fatihah, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya seandainya nanti yang disampaikan ada kesalahan ataupun ada kalimat ataupun kata yang kurang tepat. Mohon kepada jamaah untuk langsung memberitahukannya, langsung mengoreksinya, agar perjumpaan kita pada pagi hari ini senantiasa mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, yang telah disampaikan dalam surah Al-Fatihah baru sampai ayat Ar-Rahmanir Rahim. Sambil mengulang-ulang saja, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji milik Allah, Tuhan semesta alam.
Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan pada pagi hari ini sampailah kita pada ayat Maliki Yaumiddin. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, saya sampaikan dalam segi pembacaannya dulu. Dalam ayat Maliki Yaumiddin, pembacaan ayat tersebut ada dua. Wabil khusus dalam kalimat yang pertama, Maliki, pembacaan lafaz Maliki ini bisa dengan dua pembacaan. Yang pertama, ditambahkan alif, berarti kita baca menjadi mad asli atau mad tabi'i, dibaca dua harakat ataupun satu alif. Maliki Yaumiddin. Yang kedua, tidak memakai alif, dibaca Maliki Yaumiddin. Dan dua-duanya ini adalah pembacaan yang benar, khusus untuk lafaz Maliki. Tapi tentunya tidak untuk ayat-ayat yang lainnya. Oleh karena pembacaannya bisa dengan dua kalimat, bisa memakai alif, Maliki itu memiliki arti yang akan berbeda dengan tidak memakai alif. Dan nanti pun akan ada ikhtilaf, akan ada perbedaan para ulama mana pembacaan yang lebih baik. Apakah dengan memakai alif kita baca Maliki Yaumiddin, ataupun tidak ada alifnya kita baca Maliki Yaumiddin. Ini dua saja yang akan saya bahas untuk khusus untuk ayat Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin, apabila kita tambahkan alif sebagaimana kita lihat dan baca dalam Al-Quran, secara penulisannya itu ada alif, mim, alif, lam, kaf. Ataupun kalaulah tidak ada alif, maka setelah mim ada harakat patah yang berdiri. Ma itu pun sama, artinya bahwasanya dibacanya harus dua harakat ataupun satu alif. Apabila kita baca sesuai dengan kalimat yang kita lihat dalam Al-Quran, Maliki Yaumiddin, maka makna yang terkandung dalam kalimat tersebut ay malikul umuri wa mudabbiru'a, bahwasanya Allah tersebut memiliki sifat malikul umuri, yang memiliki seluruh urusan, wa mudabbiruha, Allah yang mengatur segala urusan tersebut, wa qadiha, Allah yang menentukan segala urusan tersebut, yaumal mujazah, dalam hari pembalasan, lil ibadi, untuk hamba-hambanya, ala a'malin, terhadap setiap amal dan perbuatan yang dikerjakannya. Bi isabatil mu'minin, Allah memberikan pahala untuk orang-orang yang beriman. Wa iqabil kafirin, dan Allah memberikan siksaan untuk orang-orang yang kafir. Maliki Yaumiddin artinya Allah yang mengatur, yang mengurus, yang menentukan setiap urusan-urusan kita. Oleh karena itu, tentunya yakini bersama, apapun yang terjadi pada diri kita, yang terjadi pada keluarga kita saat ini dan seterusnya, itu mutlak atas ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau dalam pembacaannya memakai alif, kita baca Maliki Yaumiddin. Yang kedua, apabila alifnya ditiadakan, kita baca menjadi Maliki Yaumiddin, maka maknanya pun berbeda. Maliki aizil mulki, yaitu yang memiliki kerajaan, wasaltonati, yang memiliki kekuasaan, wal qahri fi dzalik, yang memiliki kekuatan mutlak terhadap hambanya, yauma dzalikal yaum, pada hari kiamat.
Itu beda, letak perbedaan antara lapad maliki dengan lapad maliki. Dan seperti tadi disampaikan, dua-duanya dalam segi pembacaan dibenarkan. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, untuk pembahasan yang kedua, seperti tadi disampaikan, lalu yang lebih baik dalam segi pembacaannya, apakah menggunakan alif ataupun tidak? Saya sampaikan sebuah kisah wayuhkaan Abi Abdillah Muhammad bin Syuja As-Sulji, sebuah kisah yang diterima dari Abi Abdillah atau Muhammad bin Syuja rahimahullah ta'ala, bahwasanya kana min adati qira'ata malikin mimba dil adiba, kebiasaan Syekh Abi Abdillah ini dalam pembacaannya dia menggunakan alif, maliki yaumiddin. Lalu dalam sebuah kesempatan dia meninggalkan kebiasaannya, sehingga ketika lafaz maliki yaumiddin dibaca, alifnya ditiadakan. Walaupun seperti tadi disampaikan ini diperbolehkan, dia baca menjadi maliki yaumiddin. Setelah itu dijelaskan, paraitu fil manam qailan, tatkala malam tiba dia bermimpi. Dalam mimpinya 5 nakosta. Ada seorang hamba Allah bertanya, 5 nakosta, kenapa engkau kurangi hurufnya? Padahal dijelaskan oleh baginda Rasul, man qara al-Qur'ana, barang siapa dia membaca Al-Quran, kutiballahu bikulli harfin asyadu hasanatin, setiap huruf yang dia baca maka Allah tuliskan asyadu hasanatin, 10 kebaikan. Wa muhiyat anhu asyru sayiatin, Allah hapus 10 kejelekan. Wa rufi'at lahu asyru darajatin, lalu Allah tinggikan 10 derajat. Itu setiap huruf Al-Quran yang kita baca, dan ini adalah hadis Rasul. Kita yakini akan kebenaran hadis tersebut. Barang siapa dia membaca Al-Quran 1 huruf saja, dalam ayat yang pendek alif lam mim, alif lam mim itu ada alif, ada lam, ada mim, bukan 1 huruf. Apalagi kalau kita tadarus sampai 1 juz ataupun lebih, luar biasa pahala yang Allah berikan untuk orang-orang yang membaca Al-Quran, tentunya dengan niat yang ikhlas. Bukan hanya urusan pahala biarlah milik kita untuk nanti di akhirat. Jangan hitung-hitung pahala. Ini disampaikan agar menjadi motivasi kita untuk lebih giat dan rajin membaca Al-Quran. Karena untuk orang yang membaca Al-Quran, yang lancar bacaan Al-Quran dapat pahala, yang tidak lancar pun dia dapat pahala, bahkan pahalanya menjadi double. Pantabahtu, lalu Abdullah bin Muhammad ini terbangun. Setelah terbangun, falam atruku adati, maka aku tidak akan meninggalkan kebiasaanku untuk meninggalkan 1 huruf saja dalam Al-Quran, khususnya dalam ayat maliki yaumiddin. Ini berarti menjelaskan keutamaannya lebih baik kita baca dengan huruf alifnya ada, sesuai yang kita lihat dalam Al-Quran, maliki yaumiddin. Kisahnya belum sampai di sana. Hatta ru'aitu saniyan fil manam. Lalu suatu waktu Abi Abdillah Muhammad bin Syuja ini dia pun bermimpi untuk kedua kalinya. Dalam mimpinya, laula tatruk hadhil adat, 5 la tatruku hadhil adat. Pertanyaannya berbeda. 5, karena apa? La tatrukul adat, engkau tidak meninggalkan kebiasaanmu.
Kalau yang tadi karena dia membaca asalnya Maliki Yaumiddin, alifnya dihilangkan, pertanyaannya kenapa engkau kurangi hurufnya? Dalam mimpi yang kedua berbeda. Pertanyaannya, 5 la tatrukul adab. Kenapa engkau tidak meninggalkan kebiasaanmu? Berarti dalam pertanyaan ini alifnya harus dihilangkan. Biasanya dibaca Maliki menjadi Maliki Yaumiddin. Amma samita qaulan Nabi, apakah engkau tidak mendengar apa yang disampaikan baginda Nabi? Iqra'ul Qur'ana fahiman mufakhaman. Bacalah Al-Quran fahiman mufakhaman, dengan agung dan juga mengagungkan Al-Quran. Artinya dalam kisah ini diberikan penjelasan bahwasanya silahkan urusan pembacaan Maliki Yaumiddin ini mau ditambahkan alif ataupun tidak, dan tentunya dalam urusan sholat pun tidak akan membatalkan sholat. Karena pernah disampaikan dalam penjelasan terdahulu, urusan surah Al-Fatihah ini wajib untuk digurukan. Wajib benar-benar harus sesuai dalam pembacaannya, karena urusannya dengan sah dan tidak sahnya sholat kita. Maliki Yaumiddin, Allah yang merajai di hari pembalasan. Itu cukup untuk pembaca, untuk tafsir yang terdapat dalam Maliki Yaumiddin. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan dalam ayat ini kita akan disuguhkan dengan makna-makna yang sangat indah. Iyyaka na'budu, ini secara terjemah dulu. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkaulah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'inu, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Kita akan jelaskan dari segi lafaz dan juga segi makna yang terkandung dalam ayat ini. Kenapa harus na'budu dulu lalu nasta'in, tidak nasta'in lalu na'budu? Padahal logikanya begini, na'budu beribadah, nasta'in memohon pertolongan. Logikanya memohon pertolongan itu harusnya didahulukan sebelum bekerja. Mungkin bisa dipahami penjelasannya ya. Na'budu adalah sebuah pekerjaan. Kita akan membuat sesuatu hal berupa kerajinan ataupun dan lain-lain, kita akan menulis. Itu adalah sebuah pekerjaan. Maka ketika kita mengerjakan sesuatu, harus kita nasta'in, memohon petunjuk kepada Allah, memohon pertolongan. Karena seperti tadi, Allah lah yang mengatur segala urusan kita. Tapi kenyataannya dalam ayat ini, na'budu dulu lalu nasta'in, pekerjaan dulu lalu memohon pertolongan. Itu tentunya ada rahasia besar yang terkandung dalam kalimat tersebut. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, dalam segi makna iyyaka na'budu iyyaka la ghairu nakhussu bil ibadah, artinya hanya kepadamu ya Allah, tidak kepada selainmu. Nakhussu bil ibadah, saya beribadah. Wa nuwahidu, saya bertauhid. Wa nuti'u, saya taat. Khadi'inalak, itu mana iyyaka na'budu. Ini sebuah pengakuan kita. Seorang hamba yang hina, seorang hamba yang lemah, kita berikrar di hadapan Allah bahwasanya hanya kepada Allah kita beribadah, hanya kepada Allah kita bertauhid, dan hanya kepada Allah kita taat terhadap seluruh perintah-perintahnya. Iyyaka na'budu. Timbul sebuah pertanyaan, lalu yang dinamakan ibadah itu apa?
Salat ibadah, puasa ibadah, menunaikan zakat ibadah, kita menyapu halaman, i'tikaf di masjid itu ibadah. Lalu apabila kita kembalikan sebetulnya yang dimaksud ibadah itu apa? Dan di sini dijelaskan yang dinamakan dengan ibadah adalah ibaratun anil fi'li alladzi yu'adda bihil fardu lita'dimillah. Ada beberapa versi definisi tentang ibadah. Saya sampaikan dulu yang pertama. Kalaulah mungkin orang lain bertanya dan juga menjadi keyakinan, karena kalimat ibadah ini sering diucapkan. Yang dimaksud ibadah adalah ibaratun, sebuah bahasa, sebuah ungkapan. Ungkapan yang disampaikan anil fi'li, dari sebuah pekerjaan. Alladzi yu'adda bihil fardu, yang mana secara khusus pekerjaan yang dilakukan tersebut memiliki nilai fardu, nilai wajib. Kenapa pekerjaan ini dilakukan? Lita'zimillah, untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dinamakan ibadah. Lalu sebagai pembanding untuk definisi yang lain, yang dinamakan ibadah adalah wal ibadatu fi syar'i. Definisi ibadah berdasarkan hukum syara, berdasarkan ketentuan agama adalah ibaratun amma yajma'u kamalul mahabbah wal hudu'. Ibaratun, sebuah bahasa, sebuah ungkapan, amma, dari sesuatu hal yang mana dalam hal tersebut yajma'u kamalul mahabbah, berkumpullah kesempurnaan rasa cinta. Wal khudu itu adalah khudu tawadu. Artinya seseorang tatkala melaksanakan pekerjaan tersebut berarti dia sudah memiliki mahabbah. La imana liman la mahabbatalah. Tidaklah ada iman tanpa mahabbah. Dan mahabbah ini harus ada. Karena menjadi ketentuan bentuk iman itu adalah diantaranya seperti tadi harus ada mahabbah. Kita melaksanakan sholat karena ada rasa cinta kita terhadap perintah Allah. Karena sholat ini ibadah yang sangat diperdukan, ibadah yang sangat dianjurkan. Wabil khusus dalam materi iyyaka na'budu, hakas sholat dalam tafsiruh dan raw'an lebih dititik beratkan ibadah berkaitan dengan sholat. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkaulah kami memohon pertolongan. Arti dari lafaz wa iyyaka nasta'in artinya la min minka la min ghairika, hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Natlubul maunah, kami memohon pertolongan. Ala ibadatika, terhadap ibadah kepada Allah. Wa ala jami'i umurina, dan terhadap setiap urusan kami, dinan wa dunyan, baik di dunia ataupun urusan agama. Fa in kulta, kita akan menjawab pertanyaan yang tadi. Kenapa dalam ayat ini Allah mendahulukan lafaz iyyaka na'budu lalu iyyaka nasta'in? Logikanya seperti ini disampaikan oleh para ulama. Al-isti'anatu, memohon pertolongan, alal amali, terhadap sebuah amal, innama takunu qabla syuru'i bihi,
itu dilakukan sebelum melaksanakan pekerjaan tersebut. Palima akhorul isti'anata anil ibadah. Kenapa Allah akhirkan isti'anah daripada ibadah? Lalu jawabannya, Quddimatul ibadah alal isti'anah, didahulukan ibadah iyyaka na'budu alal isti'anah, lalu lafaz iyyaka nasta'in, alasannya li anna taqdimal wasilati qabla talabil hajati aqrabu ilal ijabati. Karena mendahulukan pelantara wasilah sebelum meminta hajat, sebelum memohon dikabulkan sesuatu, aqrabu itu lebih dekat. Liri ayatil fasilah kama qaddama rahman wa in kanal ablagu la yuqaddamu. Lalu sebagai jawaban yang lain, kita akan menjelaskan dalam tafsir yang terdapat dalam tafsir Khazin wa ibaratul Khazin. Al isti'anatu alal amal, meminta pertolongan untuk amal, innama takunu qabla syuru, itu lebih didahulukan sebelum melaksanakan amal tersebut. Paling ma'akhorul isti'anah alal ibadah. Kenapa dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in didahulukan na'bud lalu nasta'in, didahulukan ibadah lalu memohon pertolongan? Maka jawabannya yang kita dapat di dalam tafsir Al-Khazin ini ada beberapa jawaban. Yang pertama, ini kita akan membedah kenapa iyyaka na'budu dulu lalu iyyaka nasta'in. Lalu nanti yang termasuk dalam ubudiyah itu apa saja? Karena ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini akan nanti ada kaitan khusus dengan akidah. Wabil khusus ini akan berkaitan dengan akidah Jabariyah dan juga Qadariyah plus akidah orang-orang yang tidak memiliki yang tidak mengakui adanya Tuhan. Ini akan dibahas dalam ayat ini. Jawaban kenapa ada na'budu dulu, kenapa ibadah dulu lalu isti'anah? Yang pertama, jawaban dalam tafsir Al-Khazin, innal isti'anata nau'u ta'abudin, Paka'annahu zakaro jumlatal ibadah awalan summa zakaro ma huwa min tafsili asanian. Menurut pendapat ulama, na'budu ibadah, isti'anah memohon pertolongan pun ini merupakan sebagian daripada ibadah. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Tatkala engkau menginginkan sesuatu, maka tawakallah kepada Allah. Na'budu ibadah, isti'anah kita memohon pertolongan itu merupakan bagian daripada ibadah. Maka rangkaian ayatnya na'budu dulu lalu nasta'in, karena nasta'in ini untuk menyempurnakan ibadah. Karena na'budu dengan nasta'in maknanya sama, ibadah itu sama. Makanya na'budu dulu lalu nasta'in, karena nasta'in ini bagian daripada ibadah. Lebih baik didahulukan pokok daripada cabangnya. Jawaban yang kedua, innal abda, sesungguhnya kita apabila kita mengungkapkan kalimat iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah, hasola lahul fakhru, akan hasil sifat fakhor. Fakhor itu sombong. Ketika kita mengikrarkan hanya kepadamu kami beribadah, itu ada sifat sombongnya, merasa hebat, merasa bisa ibadah.
Lalu agar hilang kesombongan tersebut, fa'ardafa zalika wa iyyaka nasta'in, agar hilang kesombongan karena kita sudah berani mengikrarkan, oh saya ibadah, saya bisa sholat, saya puasa. Untuk menghilangkan ujub tersebut, menghilangkan kesombongan tersebut, lalu ditambahkan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkaulah kami memohon pertolongan. Artinya ibadah yang kita laksanakan, baik itu sholat ataupun puasa ataupun zakat ataupun ibadah-ibadah yang lainnya, semata-mata melaksanakan perintah Allah dan juga atas pertolongan Allah. Kita kembali pada kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula, tidak ada upaya, tidak ada kemampuan untuk meninggalkan maksiat. Wala quwata, tidak ada kekuatan untuk melaksanakan taat. Kita tidak bisa menjauhkan diri kita dari perbuatan maksiat, kita tidak bisa melaksanakan perbuatan taat illa billahi, kecuali atas pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Betul kita melaksanakan puasa, betul kita melaksanakan sholat, tapi sholat yang kita kerjakan, puasa yang kita kerjakan, ibadah yang kita kerjakan, itu pun atas pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu, kita ikrar, kita akan melaksanakan seluruh perintah Allah, kita akan menjalankan ketentuan syara, kita melaksanakan ibadah. Lalu ibadah ketentuan syara ini bisa kita laksanakan, nasta'in, itu pun atas pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mustahil kalau tanpa pertolongan Allah kaki ini bisa melangkah ke masjid ini. Mustahil mata ini dan juga tubuh ini kita bisa i'tikaf di masjid ini kalaulah tanpa pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya susunan ayatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, dalam lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita akan menyampaikan dari segi ilmu balaghah. Ilmu balaghah itu ilmu yang menjelaskan tentang keindahan Al-Quran. Karena orang ahli Al-Quran bisa ahli karena bacaannya dan juga ahli karena kebalaghaannya. Iyyaka na'budu, iyyaka itu merupakan objek, na'budu itu adalah fi'il fa'il ataupun subjek dan predikat. Sebetulnya kalaulah secara susunan kalimat Arab, susunan yang paling populer adalah fi'il, fa'il, maf'ul. Ada pekerjaan, ada yang mengerjakan, lalu ada objek pekerjaannya. Nasoro Zaidun Amron, Nasoro menolong, Zaidun Zaid Amron kepada Amar, Zaid melakukan pertolongan terhadap Amar. Pertolongan artinya pekerjaan, Zaid orang yang mengerjakan, dan yang ditolongnya objeknya adalah Amron. Susunan kalimatnya seperti itu, fi'il, fa'il dan maf'ul. Berbeda dengan lafaz iyyaka na'budu. Iyyaka ini objek, na'budu fi'il dan fa'il. Kenapa susunan kalimatnya menjadi berbeda? Harus maf'ul dulu lalu fi'il dan fa'il. Mohon maaf mungkin kalau kalimat penjelasannya terlalu asing, tapi ini harus dijelaskan. Iyyaka na'budu, kenapa tidak na'budu iyyaka? Na'budu kami beribadah iyyaka kepada engkau. Nasta'inu kami memohon pertolongan iyyaka kepadamu ya Allah. Tapi susunan yang ada dalam Al-Quran iyyaka hanya kepadamu ya Allah, na'budu kami beribadah.
Kalimat yang populernya adalah na'budu iyyaka, nasta'inu iyyaka, tapi kenyataannya dalam Al-Qur'an iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini karena makna yang terkandung dalam kalimat tersebut litaksis. Litaksis itu artinya mengkhususkan. Kita ibadah hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Kita pun memohon pertolongan hanya kepada Allah. Artinya hanya karena Allah kita ibadah, dan kepada Allah pun kita memohon pertolongan. Itu maknanya litahsis maknanya. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, lapad ibadah ini, lapad ibadah na'budu, lapad na'budu, pengambilan lapad na'budu itu dua. Ada dari kalimat ibadah, ada dari kalimat ubudah. Mohon maaf karena tafsir harus seperti ini menyampaikannya. Lapad na'budu, pengambilan lapad na'budu bisa diambil maknanya dari ibadah, bisa juga maknanya diambil dari lapad ubudah. Lalu maknanya menjadi seperti apa? Kalau lapad na'budu ini diambil dari lapad ibadah, maka makna yang terkandungnya adalah as-salatu bila ghaflah, was-saumu bila ghibah, was-sadaqatu bila minnah, wal hajju bila iradah, wal ghazwu bila sum'ah, wal itku bila aziyah, wa zikru bila malalah, wa sa'idu ta'ati bila afah. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, kita akan bedah lapad na'budu apabila na'budu ini kita ambil dari lapad iya, dari lapad ibadah. Artinya yang pertama yang dimaksud dengan na'budu ibadah itu as-salatu bila ghaflatin, salat tanpa lalai. Jangan sampai kita salat tapi kita diancam oleh Allah dalam Al-Quran, seperti dijelaskan dalam surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Orang yang salat pun dia akan diancam dengan wail karena salatnya goflah. Maka makna yang pertama ibadah ini adalah as-salatu bila ghaflatin, kita melaksanakan salat tanpa lalai. Yang kedua, wasaumu bila gibatin, ibadah ini melaksanakan saum tanpa gibah, tanpa membicarakan kebaikan orang lain, tanpa membicarakan kejelekan orang lain. Karena apabila kita melaksanakan puasa masih ada ghibah, masih lisan kita selalu menjelek-jelekan orang lain, pasti saumnya ya sah-sah saja, tapi pahalanya akan hilang. Kam min so'imin laisa lau min siyami ilal ju'u wal atsh. Banyak orang puasa tapi pahalanya hanya dahaga dan lapar saja, na'udzubillah. Yang kedua, ibadah ini adalah wasodaqatu bila minnatin, sodakoh tanpa minah. Minah ini artinya sering membicarakan kebaikan. Dia sodakoh tapi apa yang disodakohkan dia ucap-ucap berulang-ulang. Kalau tidak saya yang menyumbang belum tentu ini selesai. Sodakoh baik tapi kebaikannya diucap diulang-ulang, itu namanya minah. Wala tubtilu sodaqatikum bil manni wal adza. Ini kalau ibadah. Yang ketiga adalah wasodaqatu bila minatin, melaksanakan sodakoh tanpa ada minah, dibicarakan disampaikan berulang-ulang kebaikan sodakohnya. Yang keempat, wal hajju bila iradatin, ibadah ini adalah melaksanakan ibadah haji bila iradatin, tidak ada tujuan yang lain. Karena urusan haji ini urusan yang sangat berat, biaya keluar banyak, tenaga harus ekstra kuat, meninggalkan keluarga, meninggalkan tanah tempat kelahiran sekian hari lamanya. Tapi sangat disayangkan melaksanakan ibadah haji tidak mendapatkan pahala sedikit pun. Kenapa banyak orang gagal melaksanakan ibadah haji? Karena tujuannya yang salah.
walillahi 'alan nasi hijjul bait. Ibadah haji harus lillah karena Allah. Nah, ibadah ini adalah melaksanakan ibadah haji tanpa ada tujuan yang lain, hanya lillah saja. Bukan karena ingin disebut Pak Haji dan Bu Haji, bukan karena ingin dikatakan orang yang kaya dan yang lain-lain. Harus bila iradatin tanpa ada tujuan yang lain. Itu ibadah. Yang kelima, ibadah haji itulah wal ghazwu bila sum'atin. Dia perang tanpa sum'ah. Dia berperang tanpa ingin populer, tanpa ingin viral, tanpa ingin terkenal, bukan. Dia berperang lillah, hanya kepada Allah. Karena urusan perang ini adalah sangat berat. Berperang ya nyawa taruhannya. Alhamdulillah kita masih aman. Selanjutnya yang keberapa, Pak? Yang pertama sholat tanpa lalai. Yang kedua puasa tanpa gibah, tanpa menggunjing. 3 sodakoh tanpa minah, tanpa dibicarakan kebaikannya. Yang keempat haji tanpa tujuan yang lain, hanya karena Allah. Yang kelima perang tanpa ingin populer. Lalu yang keenam wal itku bila aziyatin. Dia membebaskan, memerdekakan hamba saya bila aziyatin, tanpa menyakiti. Ini mungkin sekarang tidak ada. Selanjutnya wazikru bila malalatin. Dia berzikir tanpa ada kebosanan. Terus berzikir, terus mengingat Allah tanpa bosan. Urusan zikir ya lapatnya terserah, mau bismillah, mau subhanallah, mau Allahu akbar. Itu yang penting kita selalu ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena urusan zikir ya termasuk orang-orang yang beradab, orang-orang yang albab, ulil albab, memiliki akal. Dan yang terakhir yang termasuk ibadah. Jadi kalau lapad na'budu kita ambil dalam lapad ibadah. Yang terakhir wasairu ta'ati bila apatin. Melaksanakan taat, melaksanakan perintah Allah bila afatin, tanpa bahaya. Apa bahayanya taat? Ria dan ujub. Solatnya dilaksanakan, kalau masih ria gagal. Sodakonya dilaksanakan tapi ujub dan ria gagal. Wasairu ta'ati bila afatin. Ini kalau na'budu diambil dari lapad ibadah. Lalu kalaulah lapad na'budu diambil dari lapad ubudah. Kalau tadi ibadah, ini lapadnya ubudah dan dua-duanya sama. Maka makna yang terkandung dalam lapad na'budu adalah yang pertama ar-ridho bila khusumah. Na'budu ini kita ridho terhadap pemberian Allah bila khusumah, tanpa ada pertentangan. Allah memberikan kita rizki yang kurang, terima. Tidak ada kenapa ya Allah saya segini orang lain segitu, tidak. Ar-ridho bila khusumah, ridho tanpa ada pertentangan. Karena pernah disampaikan orang-orang yang bertakwa seperti yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, puasa akan membentuk menjadi la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa itu, mohon maaf ini keluar sedikit, orang yang bertakwa itu adalah yang pertama adalah al khaufu minal jalil. Selalu ada rasa takut. Karena kalau ada tanpa ada rasa takut, dia makan seenaknya, minum seenaknya pada orang lain. Kenapa kita bisa menahan lapar dan haus dari mulai pagi sampai maghrib? Karena ada khauf, takut. Ini perintah Allah harus dilaksanakan. Itu orang yang takwa. Yang kedua, orang yang takwa itu adalah al-amalu bitanzil. Dia melaksanakan amal sesuai ketentuan. Bukan ngikutin orang lain, bukan sesuai kehendaknya, tapi ada aturannya sesuai Al-Quran dan Al-Hadisnya. Al-amalu bitanzil. Yang ketiga adalah ar-ridho bil yasir. Orang yang takwa itu adalah ar-ridho, orang yang ridho bil yasir, terhadap yang sedikit. Kalau diberi yang banyak mah pasti senang semuanya. Tapi tatkala diberi penyakit, diberi kekurangan dan yang lain-lain, ar-ridho. Dan yang terakhir
al-istidadu liyaumir akhir, selalu mempersiapkan untuk kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang takwa. Nah, kembali kepada lafaz na'budu apabila diambil dari lafaz ubudah, na'budu yang pertama maknanya adalah ar-ridho bila khusumah, ridho kepada Allah tanpa ada pertentangan. Terima dengan sepenuh hati seluruh pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang kedua, as-sabru bila syikayah. Makna na'budu berdasarkan lafaz ubudah adalah sabar. Yang ketiga, al-yaqinu bila syubhatin, keyakinan tanpa ada syubhat. Itu saliru teh naon? Tidak abu-abu, keyakinannya jazim 100%. Yang keempat, wasyuhudu bila ghibah. Syuhud itu tadi selalu menyaksi terhadap kun fayakun Allah. Menyaksi Allah, selalu melihat, Allah mengetahui, Allah mendengar. Makanya tidak akan berpaling ibadah kepada Allah, tidak akan berani berbuat maksiat, karena selalu Allah, apabila kita berbuat maksiat, Allah tahu. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Yang selanjutnya makna na'budu adalah al-iqbal bila roj'ah, menghadap kepada Allah bila roj'atin, tanpa kembali. Fokus menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wal isolu bila qatiyah, isol menjalin, menghubungkan, bila qatiyah tanpa ada qatiyah. Qatiyah artinya putus, selalu menjalin silaturahmi. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, itu untuk lapad na'budu. Sekarang lapad nasta'in, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sambungkan lapad iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dengan urusan ilmu tauhid. Seperti tadi saya sampaikan, iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Wa iyyaka nasta'inu, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, dengan lafaz iyyaka na'budu ini maka akan menolak pendapat golongan Jabariyah. Ini kita akan berbicara tentang ilmu tauhid. Ada Jabariyah, ada Qadariyah, ada Ahli Sunnah An-Najiyah. Jabariyah ini adalah orang-orang yang menghilangkan syariat. Jabariyah, kita yakini bersama, tatkala kita masih di dalam rahim ibu kita 4 bulan, maka Allah mengutus 2 malaikat, lalu tiup ruh kita. Setelah ruh kita ditiup, maka Allah bikat birizkihi, sudah Allah catat rizki kita. Wa ajalihi, ajal kita sudah pasti. Mau 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, sudah jelas ajal kita. Wa amalihi, amal kita sudah jelas. Wa syaidun aw sakiyun, dan juga akan jelas apakah akan menjadi orang yang bahagia ataupun orang yang celaka. Itu sudah diputuskan, sudah ditentukan tatkala kita masih 4 bulan dalam kandungan ibu kita. Nah, karena dia hanya patokannya ke sana, Jabariyah ini ya tidak usah ibadah. Untuk apa ibadah? Karena kalau Allah sudah dipastikan masuk sorga, tanpa ibadah pun masuk sorga. Kalau sudah dipastikan masuk neraka, ibadah pun ia masuk neraka. Iblis laknatullah jadi masuk neraka. Bersiso orang baik asalnya masuk neraka. Bal'am bin Ba'ura orang baik akhirnya masuk neraka. Karena sudah ditentukan. Makanya kelompok Jabariyah ini dia tidak ibadah, dia tidak menjalankan syariat Allah, tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa, karena sudah yakin atas ketentuan Allah. Ini pendapat yang salah.
Makanya dengan lafaz iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah, berarti ibadah itu harus dilaksanakan, jangan seperti golongan Jabariyah. Lalu ada golongan Qadariyah. Kalau Qadariyah ini sebaliknya daripada Jabariyah, dia terlalu syariat, menghilangkan hakikat. Gambarnya seperti ini. Kalau orang Qadariyah, dia sukses. Kenapa sukses? Ya karena kerja keras. Kalaulah saya tidak kerja keras, saya tidak akan kaya raya. Kalaulah tanpa saya usaha, saya tidak akan sukses. Dia meyakini kesuksesan yang didapat karena usahanya, karena kehebatannya, dan ini jelas salah. Karena tadi sudah dijelaskan, segala sesuatu sudah Allah tentukan. Kita kaya karena Allah, kita miskin pun karena Allah, kita sukses karena Allah, kita tidak sukses pun karena Allah. Makanya kita sampaikan kepada Allah, wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu saya memohon pertolongan. Segala sesuatu yang terjadi yakin atas ketentuan Allah. Dan yang terbaik adalah akidah ahli sunnah wal jamaah atau ahli sunnah an-najiyah. Ini yang akan selamat. Dia seimbang syariatnya dan juga seimbang hakikatnya. Dia ibadah full kepada Allah, seluruh ketentuan Allah dilaksanakan, dan selalu berpegang teguh, tamasuk, tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaatul yang dirahmati Allah, berkaitan dengan golongan Jabariyah dan Qadariyah dan juga ahli sunnah, seperti Allah jelaskan dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 66. Kita semua akan berpikir tentang kemahabesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf, ayat Qurannya Pak Ustadz tidak hafal. Dalam Al-Quran kita harus yakin, dalam An-Nahl ayat 66, mohon maaf waktunya tambah sedikit Pak. Wa inna lakum fil an'ami la ibrotan, sesungguhnya bagi kamu dalam hewan ternak ini la ibrotan, ada pelajaran yang sangat berharga. Kita mungkin lihat sapi saja. Kalau kita tafakur tentang sapi, dalam sapi tersebut ada sesuatu hal yang sangat berharga. Mana? Allah jelaskan, nuskikum, kami memberi kamu minum, mimma fi butunihi, dari sesuatu yang ada dalam perut sapi tersebut, mimbaini farsin, di antara farsin kotoran, walabanan, dan juga darah. Mimbani farsin, di antara kotoran, wadamin, dan darah, labanan, air susu. Air susu yang kita minum, kholison saigoli syaribin, yang murni, yang menyegarkan untuk orang yang minum, itu ternyata posisinya mimbaini farsin wadamin, antara kotoran dan juga darah. Kotoran jelas najisnya, darah pun jelas najisnya, tapi di antara sela-sela farsin dan damin Allah ciptakan air susu. Ada kotoran, ada darah, ada air susu. Ini i'tibar, ini pelajaran tentang tiga kelompok tadi yang disampaikan. Ada Jabariyah, ada Qadariyah, ada ahli sunnah. Jabariyah yang menghilangkan syariat, Qadariyah yang menghilangkan hakikat. Ahli sunnah seimbang, full syariat dan hakikatnya. Parsin ini gambaran untuk Jabariyah, Allah gambarkan parsin kotoran. Qadariyah Allah gambarkan damin, darah. Dan ahli sunnah an-najiyah ini Allah gambarkan sebagai laban, air susu. Jadi harus seimbang. Na'budu wa nasta'in, kita ibadah sesuai ketentuan Allah. Lalu jangan sesekali kita meyakini ibadah ini karena kita hebat, karena kita getol, bukan.
tapi nasta'in, atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya yang disampaikan pada pagi hari ini seluruhnya atas pertolongan Allah. Saya bisa menyampaikan materi ini, mohon maaf ini belum tamat-tamat Al-Fatihah, baru sampai ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seperti tadi, kalau ada salah dan hilaf mohon untuk langsung ditegur, mohon langsung untuk disampaikan kebenarannya, agar pertemuan kita apalagi di bulan suci Ramadan ini penuh keberkahan. Jamaah yang dirahmati Allah, menjelang akhir perjumpaan ini sesaat kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita sampaikan kepada Allah, mudah-mudahan kita semua beserta keluarga kita diberikan kesehatan. Sehat zahir kita, sehat batin kita. Kita bisa melaksanakan ibadah pada bulan suci Ramadan ini dengan penuh kesempurnaan. Wabil khusus puasa kita minimal tingkatannya yang khawas, apalagi bisa ketika kita tingkatkan menjadi khawasil khawas. Jangan hanya puasa awam saja, am saja. Itu harapan kita. Yang kedua, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala hajat dan keinginan kita, karena sepanjang kita di dunia pasti ada keinginan, ada maksud. Kita berdoa mudah-mudahan apalagi di bulan Ramadan yang penuh berkah dan mulia ini, mudah-mudahan berkah pertemuan kita pada pagi hari ini menjadikan wasilah segala hajat kita, segala maksud kita Allah berikan ijabah yang terbaik kepada kita. Lalu kita berdoa untuk zuriyah kita, keturunan kita, karena mungkin kita usianya tidak akan lama, tapi kita memiliki putra dan putri kita, kita memiliki cucu kita. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan zuriyah kita, putra putri kita, turunan-turunan kita, Allah senantiasa jadikan mereka menjadi hamba-hamba Allah yang solih dan solihat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga barangkali saat ini ada yang sakit, kita pun berkewajiban mendoakan mereka. Mudah-mudahan yang sakit pada kesempatan hari ini, jamaah Masjid Uswatun Hasanah, saudara kita, teman kita, keluarga kita yang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan seperti sedia kala. Tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang senantiasa berbuat baik kepada kita. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan untuk orang yang berbuat kebaikan, ya kebaikan. Banyak yang mendukung kehidupan kita, membantu perjuangan kita. Bil khusus masjid ini selalu makmur, selalu dengan kegiatan yang baik. Tentunya ada sodako, ada infak dari para jamaah, dari simpatisan, para donatur. Kita doakan orang-orang yang senantiasa berbuat baik kepada kita untuk kemakmuran Masjid Uswatun Hasanah ini, Allah berikan balasan kebaikan yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ala hadhihi niyatil mazkura wa bi kulli niyatin sholihah bi barakati umil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kurang dan lebihnya mohon untuk dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.